Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ikadek Lastra, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan nomor induk mahasiswa 230186906084. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Nusa Penida dengan materi cerpen. Dan ini bukti pendaftaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, kabar Bapak juga baik ya. Hari sehat. Ya, mohon ketua kelas untuk memimpin doa ya. Berdiri. Aturan Panglima. Om Swastiastu. Sebelum memulai jam pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen anak-anak terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Lumayan untuk bisa 4 orang yang tidak hadir. Ya, kata-kata yang tidak hadir ya. Yang pertama siapa? Gunawan Tiana absen. Yang kedua Gadi Purnata absen. Yang ketiga absen. Terakhir untuk Aditya absen. Ya. Terima kasih ya. Lanjut. Bapak minta ketika proses pembelajaran anak-anak harus ya menyiapkan diri, selalu disiplin ya, sehingga proses pembelajaran nanti berjalan dengan baik ya. Ya, lanjut. Pertemuan yang dulu kira-kira masih ingat materinya apa? Isi. Yang sebelah sini benar isi? Ya, isi ya. Kira-kira apa sih isi? Ayo, apa itu isi? Ya, silakan. Ya, Eka. Puisi adalah suatu karya sastra yang memiliki bahasa yang terikat dengan rima, irama, bait, dan bulan. Ya, puisi terikat dengan rima, irama, dan juga bait. Sekali lagi pertanyaan, berapa ada unsur pembangun puisi? Nah, berapa? 2. Apa saja? Puisi dan ya. Puisi ya. Nanti kalian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti amanat ya. Ya, amanat itu bisa diterapkan. Nah, cari sisi positifnya. Ya. Sebelum kita masuk materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya. Kesepakatan yang pertama, tidak ada yang ribut punya. Silakan kalau nanti ada misalnya dikasih kesempatan bertanya, silakan bertanya. Kalau tidak, hanya ribut ya. Ada lagi nanti bagi yang membuat keributan, Bapak akan suruh ke depan aja ya, melindungi diri ya. Nah, itu kesepakatannya ya. Bapak selalu mengingatkan terlebih dahulu ya, apabila kalian
mau mempelajari materi yang Bapak sampaikan dari akan datang, ya, yang akan disampaikan. Nah, itu nanti banyak hal yang dapat kalian petik, menambah wawasan dan pengetahuan. Ya, ingat ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita ada baiknya lakukan ya speaking istilahnya, biar pikirannya agak fresh, lebih fokus nanti ya. Nah, aturannya begini, jika Bapak nunjuk ke sini, kalian harus bilang dan. Kalau ke sini D, kalau kelompok ini do, kalau ini deng. Sudah siap? Sudah siap? Sudah ingat? Dan D, do, deng. Harus fokus. Ya, ya. Do, di, do, deng, do, deng, da, deng, 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 do, di, da, di, do. Kurang semangat. Sekali lagi. Da, di, da, do. Ya, ya, lanjut. Dari sebentar Pak akan sampaikan materi berupa video pembelajaran dan materi berupa PowerPoint ya. Nah, itu. Jadi silakan amati dengan baik ya. Silakan dengarkan videonya. Setelah itu nanti kita ada diskusinya. Adapun tujuan pembelajaran, nah di sini Bapak mengambil 3 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama dengan berbantuan model pembelajaran listening dan video dari YouTube, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik cerpen yang pertama. Yang kedua, dengan berbantuan model pembelajaran problem listening dan video dari YouTube, anak-anak atau peserta didik mampu menganalisis unsur ekstrinsik dari cerpen. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan dari tugas yang akan diberikan. Ya, nah, itulah tujuan 3 tujuan pembelajaran. Ya. Nah, nanti setelah pembelajaran akan ada pengelompokan. Ini maksudnya nanti tugas diberikan per kelompok, yaitu berupa lembar kerja, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi cerpen. Bapak akan tampilkan video pembelajaran terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang unsur pembantu cerpen. Ini materi kelas 11 kecil. Nah, sebelumnya apa sih cerpen? Jadi cerpen merupakan salah satu jenis teks narasi. Dalam cerpen itu pasti punya unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Nah, jadi unsur intrinsik itu unsur-unsur yang secara langsung membangun dalam video sebelumnya ya. Jadi ada nilai moral, sosial, budaya, gitu. Putar lagi videonya, berarti berikutnya latar belakang masyarakat. Ya, jadi ada apa yang terkait dari ideologi, kondisi politik, kondisi sosial, dan ekonomi, unsur ekspresi. Setelah itu materi hari ini semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa share, like, dan komen. Share apabila ini bermanfaat dan supaya ini tidak berhenti kamu saja. Terima kasih ya, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itulah video pembelajaran yang ambil dari YouTube tentang
unsur-unsur pembangun P. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak mau tanya, berdasarkan video yang dilayangkan, ada berapa unsur pembangun dari pen? Ada berapa? Ada 2. Yang lainnya? 2. Apa saja? Berapa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu apa? Unsur dari dalam, maksudnya ya, unsur dari dalam pen yang membangun pen tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsiknya adalah apa? Yang dari luar pen. Seperti apa misalnya? Latar belakang penulis itu, apalagi? Ya, keadaan masyarakat, ya seperti politik, ekonomi, ya, dan nilai-nilai lain, ya, nilai moral. Nah, itulah unsur pembangun cerpen. Ya, mana terkait materi yang kita bahas hari ini. Ya, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan materi lagi sedikit, ya. Ya. Pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik berbeda. Ya, unsur intrinsik yaitu unsur sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu, di mana bagiannya itu nanti ada 7 kalau salah ya. Sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar cerpen tersebut, seperti apa? Ya, latar belakang pengarang, nilai moral dan keadaan masa. Ya, lanjut. Ya, macam-macam atau jenis-jenis unsur intrinsik dari cerpen. Yang pertama yaitu tema. Yang masih ingat kan tema itu apa? Gambaran umum atau ide pokok dari cerpen. Ya, Bapak sikat-sikat saja karena sudah di video tadi dijelaskan panjang lebar. Yang kedua, amanat. Amanat itu apa? Inilah yang penting, juga termasuk hal yang penting nanti untuk kalian, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupannya. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok. Ya. Satu kelompok itu 4 ya, maksimal 5, minimal 4 karena di sini jumlahnya 16 ya hadir. Buat satu kelompok 4 orang. Silakan cari kelompoknya masing-masing berdasarkan hobinya kalian, misalnya punya sama hobi dan kesenangan dan lain-lain yang bisa membuat kalian nyambung nanti. Ya, silakan buatnya. Bapak kasih waktu 3 menit untuk cari kelompok. Silakan. Langsung mejanya disatukan ya. Biar kalian saling berhadapan-hadapan. Sudah ikut nomornya? Nah, sekarang Bapak lanjutkan dengan pembagian lembar kerja pendidik. Nanti silakan didiskusikan, dikerjakan ya. Silakan perhatikan anak-anak. Silakan
didiskusikan LKPD tersebut, ya, lalu dikerjakan. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak, nanti kita belajar bersama-sama. Waktu Bapak kasih untuk mengerjakan sekitar 25 menit. Nah, setelah itu nanti baru kita akan presentasikannya. Ya, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Nanti silakan bisa cari referensinya di buku atau di media online. Ya, silakan keluarkan kopinya yang kebetulan sudah ada paketnya, bisa. Ya, bisa. Ya, ini bagaimana itu mana yang mana. Nah, silakan diskusikan ya. Kalian nanti silakan dijadi rumahnya apa, kan dengan budayanya ya. Ini bisa. Dari sini budayanya. Mana kehidupan itu di sini yang dia ya. Kayak masih dengan kayak disebut sih sama ya. Ini baca di dalam ya, mohon perhatian anak, silakan dikerjakan dengan baik, diskusikan dengan teman, kerjasama ya, dan kelompok. Ya, waktu masih 10 menit. Ya, silakan agar bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit ini. Baik anak-anak, waktu cuma 5 menit lagi. Kalau ada yang masih kurang jelas, ya, kurang dipahami, bisa kita diskusikan lagi ya sama Bapak. Silakan, silakan. Ya, berhubung waktunya sudah selesai, ya, kita akan lanjut ke sesi presentasi atau menampilkan lembar kerja kalian. Ya. Nah, kita sudah sepakati yang pertama itu adalah kelompok 1. Nah, silakan ke depan, boleh pakai kursi ke depan atau berdiri, tidak jadi masalah. Silakan, mana yang pilih? Ya, ya silakan. Yang lainnya bisa mengangkat ke depan ya. Ya, nanti untuk satu sudah datang ya. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya.
Perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Imail Senda sebagai moderator dan teman saya. Kenalkan, nama saya Niko Maisha Dewi sebagai pemimpin CPN dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mas Santi. Kenalkan, nama saya Niko sebagai ketua dan dari Baik, karena kelompok kami sudah selesai melakukan perkenalan diri, maka langsung saja teman saya akan membacakan. Ya. Baik, di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Batu di Pekarangan Rumah oleh Supatri Djoko Damono. Waktu aku masih kecil, ada sebuah batu agak besar tergeletak di salah satu sudut belakang pekarangan rumah kami. Batu itu bundar, bagian atasnya agak rata, hitam legam. Aku suka duduk di atasnya jika teman-teman sudah pulang ke rumah, masing-masing sehabis mandi pekarangan rumah kami itu. Aku sayang sekali pada batu itu sebab ia pendiam meskipun tampaknya tidak keberatan jika diajak bicara mengenai apa saja. Jika sedang membisu, aku tidak mengharapkan menjawab pertanyaanku itu sebab seandainya dijawab tidak akan bisa memahaminya. Ia memiliki bahasa lain, tapi tampaknya ia memahami seluruhnya makna setiap pertanyaanku. Aku sangat menyayanginya dan merasa seperti kehilangan kawan untuk berbagi perasaan ketika harus pergi meninggalkan rumah demi mata pencarian, mengembara dari kota ke kota. Hari ini aku pulang untuk menyampaikan dan menyampaikan salam pisah kepada ibuku yang selalu aku bayangkan sebagai seorang dewi itu. Beliau meninggal dengan sangat tenang kemarin tanpa meninggalkan pesan apapun. Namun, aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus kulakukan sehabis makamnya. Jadi, melihat apakah batu itu masih ada di tempatnya yang dulu. Aku yakin ibu suka diam-diam menyaksikanku duduk di situ sampai larut malam. Di sini saya akan membacakan analisis unsur intrinsik. Satu, analisislah unsur intrinsik teks cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema, jawaban, kasih sayang. Bukti kutipan, aku sangat menyayanginya dan merasa seperti kehilangan kawan untuk berbagi perasaan ketika harus pergi meninggalkan rumah demi mata pencarian, mengembara dari kota ke kota. 2. Tokoh, jawaban, aku, teman-teman dan ayah dan ibu. Bukti kutipan, aku suka duduk di atasnya jika teman-teman sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Hari ini aku pulang untuk mengirimkan dan menyampaikan salam pisah pada ibuku yang selalu aku bayangkan sebagai seorang dewi itu. 3. Alur, jawaban campuran. Bukti kutipan, waktu aku masih kecil, ada sebuah batu agak besar tergeletak di salah satu sudut belakang Yang tergabung dalam masyarakat, yaitu penerimaan terhadap perubahan dan kehilangan. Meskipun ada perasaan kehilangan atas kepergian ibu, karakter menemukan kedamaian dan menerima perubahan dan menghormati kenangan masa lalu itu. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada yang berbahan, silakan bertanya. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan sesi bertanya ya, karena hasil kerjanya sudah disampaikan oleh nomor 1. Ya, silakan Bapak buka, cukup 3 penanya saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama ibunya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa gaya bahasa yang digunakan dari cerpen Batu di Pekarangan? Ya, ya silakan. Ayo dilanjutkan dengan yang lainnya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Keden Jendra, dari kelompok 3. Saya akan bertanya tentang selain ada satu gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa apa saja yang terdapat dalam cerpen yang Anda bawakan? Selain gaya bahasa personifikasi, tapi sudah dikasih jawaban satu. Ya lanjut. Ya. Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa amanat dari cerpen tersebut?
Silakan, sudah mulai didiskusikan kelompok 1. Dari kira-kira apa jawabannya? Ya, silakan, sudah punya jawaban. Ini sebenarnya sudah menunggu di jawabannya. Pak yakin ini pasti bisa ya satu untuk jawab pertanyaan tersebutnya. Baik, ini saya akan jawab pertanyaan kali ini. Apa gaya bahasa yang digunakan dalam teks cerpen tersebut? Gaya bahasa yang digunakan ialah ada majas personifikasi dan majas metafora. Kutipan yang saya dapat dari majas personifikasi ialah aku sayang sekali pada batu itu sebab dia pendiam. Betul? Kutipan yang saya dapat untuk majas metafora ialah seorang dewi. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Ya, bisa diterima. Ya, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Langsung diborong bersama moderatornya. Baik, gaya bahasa personifikasi majas apa lagi yang terdapat dalam cerpen tersebut? Baik, yang sebelumnya saya sudah katakan, di sini terdapat 2 majas yaitu personifikasi dan metafora. Dan di sini saya akan jawab majas metafora yaitu sebagai kutipan seorang dewi. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa amanat dari cerpen batu di pekarangan rumah kami. Amanat dari cerpen batu di pekarangan rumah kami yaitu seseorang yang penyayang dengan benda masa kecilnya. Ya. Amanatnya adalah seorang yang menyayangi dalam masa kecilnya. Jadi kita harus selalu punya yang menjadi saya dalam hal yang positif. Ya, bagus, bisa diterima? Ya. Nah, ya, udah kan? Ya. Karena sudah, ya, pertanyaan sudah, silakan ditutupnya. Baik, karena sudah selesai dari 3 sesi, saya akhiri. Selamat pagi. Beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Ya, baiklah anak-anak, Bapak tadi sudah mengamati dari kelompok penyaji atau presentasi. Bapak dapat angka itu ada 2 perbedaan. Nah, ya, kelompok penyaji pertama itu mengatakan ada temanya adalah masalah mana? Kasih sayang. Yang tadi kesedihan. Tadi dari segi alur menggunakan alur mana? Alur campuran. Sedangkan penyaji berikutnya menggunakan alur. Ya. Nah, ini sudah ada perbedaan sini. Bapak harus dulu luruskan. Ya. Kira-kira tema apa yang digunakan dalam hal ini? Kita mempertahankan. Sebenarnya sih masuk keduanya ya. Cuma yang lebih pas itu adalah kasih sayang dalam suasana kesedihan. Itu tema yang pas ya. Kasih sayang itu yang digunakan ya. Sedangkan alur yang digunakan berdasarkan pengalaman Bapak dalam baca cerpen, ya, alur yang digunakan itu cerpen itu menggunakan misalnya alur maju ya. Lebih sering menggunakan alur maju dan dalam hal ini Bapak sempat baca itu menggunakan alur maju ya. Karena diceritakan secara runtut, secara berurutan dari kecil hingga ya pada waktu masa kecilnya ya. Itu secara runtut. Nah, itu kira-kira ya. Selanjutnya dari presentasi dan sesi tanya jawab, Bapak akan memberikan kesempatan pada tiap kelompok ya untuk memperbaiki pekerjaannya dan sekaligus membuat kesimpulan dari presentasi tersebut atau dari materi ini ya. Dan silakan Bapak kasih waktu 3 menit, silakan.
selain memperbaiki ya, pekerjaannya, juga buat kesimpulan ya, kesimpulan dari ya, pembelajaran cerpen atau materi cerpen ya. Karena waktu sudah habis, silakan selesai dikirim jawabannya, dan Bapak minta silakan menghadap ke depan semuanya ya. Sudah? Ya. Bapak akan lanjutkan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang cerpen? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan ke kanan. Ya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang dibangun oleh dua unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Ya, kira-kira gimana teman-teman? Sepakat? Memang seperti itu ya. Baiklah, pendek yang dibangun oleh dua unsur. Silakan duduk. Terima kasih ya kan. Nah, dari materi yang sudah kalian dapatkan, silahkan nanti direnungkan, diingat-ingat ya, terutama pesan atau amanat yang dapat kalian petik dan nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kira-kira kan sudah paham ya? Apa amanatnya sudah paham kan? Nah, selanjutnya pelajaran hari ini ya, Bapak bakal amati berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Sudah ada apa? Dari awal sudah ada keputusan kalian untuk mendengarkan materi yang disampaikan, juga ada 3 presentasi dan tanya jawab. Nah, ini sangat luar biasa sekali menurut Bapak ya. Tepuk tangan dulu. Hari ini. Nah, untuk hari ini ya, karena materinya sudah selesai, Bapak akan berikan tugas. Silakan nanti cari-cari di rumah bentuk cerpen. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat cerpen. Ya, dari sederhana aja, cerpen sederhana dari apa yang anak-anak alami dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, paham? Bisa dikerjakan nanti? Terakhir, karena materi sudah habis, Bapak minta bantuannya pada ketua kelas ya. Kita berdoa dulu, lalu terakhir adalah ditutup dengan nama santri. Silakan ketua kelas berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Atura Muhammad Santi.